Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah. Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalian dalam kegiatan refleksi 1 abad, Nahdlatul Ulama atau New Prof Said Aqil mengklaim bahwasanya Arab sebagai asal muasal agama Islam ternyata tidak. Semakin menampak akan diri sebagai bangsa yang bermartabat sedang kehilangan jati diri, kehilangan karakter, kehilangan budaya dan terlebih negara Arab sedang carut mok dan tak karu-karuan. Selain itu, Profesor Said Akizira juga menandaskan agar sekiranya jangan pernah berharap 100 tahun ke depan agama Islam akan semakin akur dan bahkan terlebih. Jangan pernah berharap agama Islam akan bangkit di Timur Tengah, kata Said Aqil. Sira nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kira-kira apa yang mendasari argumentasi Prof Said Akizira sehingga memberikan argumentasi tersebut yang seolah-olah membangun sifat pesimis di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia agar jangan menaruh harapan terhadap kebangkitan Islam khususnya di negara-negara Islam di Timur Tengah. Karena itu mari kita mendengar. Arab tidak semakin kuat, tidak semakin menampakkan bangsa yang beradab. Bahkan sebaliknya, sekarang ini Arab sedang menunjukkan bahwa mereka kehilangan jati diri, kehilangan karakter, kehilangan budaya, carut marut gak karu-karuan. Jangan harap 100 tahun lagi akan akur. Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah. Memang bahasanya Arab, jadi kira bahasa Quran kalau ngomong itu. Padahal mereka jauh dari nilai Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Coba lihat, Somali 100% ahli sunnah bermadhab syafi'i, bubar, negara yang gagal. Afghanistan 100% muslim, 91% Hanafi, Sunni, Maturidi, Naqsyabandiyah, 1% Syiah, berantakan, negara yang gagal. Suriah, ya kita semua tahulah, ada ISIS, ada Qaeda, Jabhatun Nasr, ada Syiah, Syiahnya macam-macam, ada Amal, ada Alawiyah, Alawin, Isna Asyariyah, Imamiyah, ada Sunni banyak mayoritas, tapi Sunni la haula wala quwata di Suriah itu. Sunni mayoritas, tapi nggak punya kemampuan apa-apa. Yang berkuasa Alawin, Hafid Asad dan rombongannya. Jangan harap Islam bangkit di Irak. Sampai sekarang Irak masih menghadapi masalah selatan dan utara. Selatan itu Arab, utara itu Kurdi. Selatan itu Syiah, utara itu Sunni. Itu masih masalah. Kalau di kita nggak ada masalah sudah. Sudan. Jangan harap kita mengharapkan kebangkitan Islam dari Sudan. Tunis agak mendingan, tapi nilai atau kualitas pendidikannya jauh kalau kita bandingkan dengan di kita Indonesia aja masih jauh, masih bagus kita. Aljazair nggak jelas arahnya. Setelah sosialisme gagal, mereka sedang mencari model seperti apa kelanjutan negara Aljazair. Mesir agak lumayan karena ada Al-Azhar. Itu pun hanya sebatas kampus Al-Azhar, di dalam pagar tembok Al-Azhar. Di luar itu sudah tidak menampakkan lagi masyarakat yang beradab. Alhamdulillah di kita, masyarakat kita Nahdien masih bisa kita banggakan, masih punya prinsip ruh pesantren, ruh ma'had, masih bisa kita lihat keseharian di kehidupan sehari-hari masyarakat berkat perjuangan Nahdlatul Ulama selama ini. Betul. Sederhananya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bahwa negara Arab dan seluruh negara-negara Islam di Timur Tengah semakin lemah kerana mereka sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, inilah mengapa penting untuk mengingat dan menegaskan kembali apa yang pernah disampaikan Prof. Kebu Syur Yasin bahwa Islam sekarang ini memang perlu untuk kembali ke Al-Quran. Artinya hukum-hukum yang lain bukan berarti harus diabaikan seperti halnya fikir hadis dan sebagainya, tetapi yang paling pokok perlu ditekankan adalah ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, perlu juga mengindahkan dan menegaskan ulang apa yang selalu
Ditegaskan Prof. K. H. Said Akil Sira, bahwasanya Islam di Indonesia tidak perlu kearab-araban dan keyaman-yamanan. Islam Indonesia ya Islam, Indonesia Islam Nusantara, karena itu jauh lebih baik, jauh lebih bermartabat, jauh lebih berakhlak dan jauh lebih mulia, bahkan budayanya jauh lebih sopan santun. Jadi sekali lagi, dengan melihat dinamika perkembangan agama Islam di Arab dan juga di negara-negara Timur Tengah lainnya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan S.Y. Al-Qisira agar segeranya umat Islam di Indonesia tidak perlu kearab-araban dan tidak perlu keyaman-yamanan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, apa artinya ketika Prof. Said Akisira menandaskan bahwasanya jangan pernah berharap agama Islam akan bangkit di Timur Tengah saat ini? Artinya bahwa sesungguhnya Islam sedang mati suri atau sedang entropi, kelihatan hidup tetapi sesungguhnya mati, dan sisa menunggu waktu, maka Islam akan benar-benar rapor dan mati. Dan karena itu memang perlu untuk sadar diri sejak dari sekarang bahwa kita Islam di Indonesia, Islam ya jadilah Islam Indonesia, tidak perlu kearab-araban dan keyaman-yamanan karena peradaban mereka, karena budaya mereka, karena akhlak mereka ternyata jauh lebih di bawah daripada karakter akhlak dan peradaban, bahkan budaya Islam yang ada di Indonesia, yang selama ini kita sebut sebagai Islam Nusantara. Dengan Islam Nusantara kita diajar untuk menjunjung tinggi tenggang rasa, menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi gotong royong dan juga menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Dengan demikian saya mengasumsikan bahwa jikalau ada kelompok atau ormas Islam yang justru rajin memprovokasi, rajin melakukan tindakan-tindakan kekerasan, maka menurut saya itu perlu diperiksa. Jangan-jangan itu Islam dari Arab, itu Islam dari Yaman dan sebagainya sebagaimana yang marak kita lihat hari ini. Banyak Habib Ustaz yang justru mengajarkan hal-hal yang provokatif, bukan mengajarkan hal-hal yang positif sebagaimana yang tertuang rapi dalam Al-Quran, hadis, fikir dan sebagainya. Jadi kalau tidak mau Islam di Indonesia, nasibnya seperti Islam di Arab dan di seluruh negara Islam di Timur Tengah, maka sekali lagi perlu memang menjadi Islam Nusantara, tidak perlu kearab-araban dan keyaman-yamanan sebagaimana yang dipraktikan oleh sebagian ustaz dan sebagian habib di Indonesia sekarang ini. Demikian dulu saudara-saudara sekalian pembelajaran kita di episode kali ini. Saya selalu menunggu masukan dan komentar-komentar dari saudara-saudara sekalian. Demi perkembangan channel Gereja YouTube ini, saya menyudahi episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cukup Rp10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara Gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari Gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia, pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara Gereja YouTube, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening Gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini.
Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di Gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.